FWB, HTS, FWA, kalau kamu sering main di media sosial, istilah-istilah kayak gini pasti udah nggak aneh lagi kan? Seliweran di mana-mana, tapi jujur sering banget bikin bingung. Rasanya tuh kamus percintaan zaman sekarang diupdate terus, dan kita semua kayak lagi lari maraton buat ngejar artinya. Nah, untuk kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu fenomena yang lagi rame banget dibicarain, FWA. Nah, kalau kamu ngerasa bingung, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Kutipan ini bukti nyata betapa banyak yang garu-garu kepala. Apa sih bedanya semua label ini? Aturan mainnya gimana? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita akan kupas semuanya, satu persatu. Oke, pertama-tama mari kita samakan persepsi dulu. Apa itu FWE? Soalnya, buat ngerti permainannya, kita harus tahu dulu dong, apa sih yang sebenarnya lagi kita omongin ini? Jadi FBA itu singkatan dari Friends with Affection. Teman tapi pakai afeksi. Ini bukan sekedar teman biasa ya. Ada keintiman emosional, ada rasa sayang, ada kebersamaan yang intens. Tapi, dan ini nih bagian pentingnya, semua itu terjadi tanpa ada label pacaran dan tanpa ada ekspektasi komitmen jangka panjang. Nah, yang menarik di sini adalah posisi si FWA ini. Kalau FWB kan udah jelas ya, fokusnya lebih ke fisik. Terus HTS atau hubungan tanpa status itu sering jadi zona abu-abu yang bikin pusing tujuh keliling. FWA mencoba nawarin sesuatu yang beda. Dia seolah-olah menjanjikan semua kehangatan emosional dari pacaran, panggilan sayang, perhatian 24/7, curhat-curhatan tapi dengan perjanjian di awal. Ingat, kita cuma teman. Pertanyaannya sekarang, kenapa tren ini bisa meledak itu aja? Apa sih yang ngedorong banyak banget anak muda nyari koneksi model begini di dunia maya? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar iseng-iseng berhadiah. Nah, ini dia salah satu pendorong terbesarnya, rasa kesepian yang luar biasa. Ironis ya, di dunia yang kelihatannya super terhubung ini, nyatanya banyak banget yang justru ngerasa terisolasi secara emosional. FWA pun jadi semacam jalan pintas buat dapetin temen ngobrol, seseorang yang peduli, tanpa harus ngelewatin ribetnya pacaran yang formal. Selain kesepian, ada juga rasa takut. Takut sama komitmen, takut sama drama, takut patah hati. Kutipan ini nangkep dilemanya secara sempurna. Keinginan buat disayang itu kuat banget, tapi rasa takut buat terikat dalam hubungan yang serius juga sama gedenya. FWA seolah menawarkan solusi, the best of both worlds. Dan tentu saja kita nggak bisa lupain faktor ekonomi. Jujur aja, pacaran itu butuh biaya. Buat ngedate, buat ngasih kado, dan ekspektasi sosial lainnya. FTGWE dilihat sebagai alternatif yang lebih hemat di kantong. Kamu bisa dapat dukungan emosional, tapi tanpa tekanan finansial yang biasanya ngikutin. Ya, sebuah respons yang sangat pragmatis terhadap realita ekonomi zaman sekarang. Oke, jadi kita tahu FWA ini lahir dari rasa sepi, takut, dan juga pertimbangan praktis. Tapi gimana sih cara kerjanya di lapangan? Ternyata ada serangkaian aturan nggak tertulis yang cukup spesifik. Coba deh perhatiin aturan mainnya. Ini paradoksnya luar biasa loh. Interaksinya dituntut buat super intens. Harus manja, komunikasi nggak boleh putus, bahkan sampai sleep call segala. Ini semua kan niru perilaku orang pacaran yang paling bucin. Tapi, di atas semua itu ada satu aturan emas yang nggak boleh, haram hukumnya buat dilanggar. Dan aturan itu adalah dilarang baper, bawa perasaan. Ini adalah musuh nomor satu di dunia per-FWA-an. Kamu boleh lakuin semua hal yang memicu perasaan, tapi kamu nggak boleh beneran ngerasain perasaan itu. Tentu saja, ini adalah resep yang sempurna untuk drama. Dan disinilah kita sampai ke inti dari semua drama FWA. Ketika aturan yang sengaja dibuat buat ngelindungin diri dari perasaan, malah tabrakan langsung sama sifat dasar kita sebagai manusia. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pusat masalahnya. Emang bisa ya kita ngebanjirin seseorang dengan perhatian, afeksi, dan keintiman emosional setiap hari, terus berharap otak dan hati kita nggak ngebentuk ikatan apa-apa? Kayaknya susah deh. Kutipan ini mewakili suara hati banyak orang. Logikanya emang nggak masuk akal. Gimana ceritanya kita bangun semua jembatan keintiman, panggilan sayang, obrolan mendalam, perhatian nonstop, tapi kita ngelarang perasaan buat nyebrangin jembatan itu? Ini tuh ibarat main api tapi berharap gak kebakar. Dan inilah hasilnya. FWA sering disebut sebagai permainan, dan pada akhirnya banyak yang kalah. Kalahnya kenapa? Karena mereka ngelakuin hal yang paling manusiawi. Mereka mulai beneran peduli. Perasaan itu muncul dan tiba-tiba aturan main yang tadinya asik jadi terasa menyiksa. Ini adalah konsekuensi yang paling bikin nyesek. Ketika satu pihak udah baper dan yang satunya lagi masih teguh sama aturan, ya hubungan itu harus selesai.
Seperti yang tertulis di sini, rasa sakitnya itu nyata banget. Kamu harus ninggalin seseorang bukan karena ada masalah, tapi justru karena kamu beneran cinta sama dia. Sesuatu yang dilarang keras oleh aturan FWA itu sendiri. Jadi, apa artinya semua ini? Fenomena FWA itu bukan sekedar tren iseng di internet loh. Ini adalah cerminan dari bagaimana generasi masa kini menavigasi cinta, komitmen, dan koneksi di era yang serba digital dan serba cepat ini. Pada akhirnya, FWA adalah sebuah kompromi, sebuah upaya buat merekayasa hubungan supaya kita bisa dapat semua bagian yang enaknya aja, afeksi, perhatian, dukungan, sambil ngebuang bagian-bagian yang dianggap menakutkan dan mahal, yaitu komitmen dan kerentanan. Sebuah solusi modern untuk sebuah masalah yang juga sangat modern. Dan pembahasan kita kali ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting. Dalam upaya kita untuk meretas keintiman dan melindungi diri dari sakit hati, apa sih yang sebenarnya kita korbankan? Mungkin kita berhasil menghindari beberapa risiko, tapi mungkinkah kita juga justru kehilangan kesempatan untuk merasakan koneksi yang paling tulus dan paling dalam? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.